Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, baru saja atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama saya menandatangani nota kesepahaman dengan dua kementerian, dengan dua orang menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan adik saya Menteri Agama. Ini adalah dua di antara sekian banyak kerjasama yang sudah dibangun oleh Nahdlatul Ulama dengan berbagai macam kementerian-kementerian. Kami punya kerjasama dengan Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Negara, BUMN, kementerian apa lagi sampai lupa saya. Hampir semuanya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita punya kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita sedang memproses format kerjasama dengan PPATK dan Kejaksaan Agung, dan masih ada sejumlah kementerian yang lain yang masih menunggu proses untuk menggalang kerjasama dengan Nahdlatul Ulama. Jadi alhamdulillah saat ini Nahdlatul Ulama menjadi aktor yang berperan sangat signifikan di tengah dinamika kemasyarakatan bangsa dan negara ini, sehingga hampir semua jajaran pemerintahan merasa butuh untuk bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Dan memang sudah dibuktikan oleh lembaga yang sudah menjalankan kerjasama dengan Nahdlatul Ulama, hasilnya sangat-sangat memuaskan. Baru kemarin kita selenggarakan peluncuran kerjasama vaksinasi antara Nahdlatul Ulama, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, dan sampai hari ini sudah berhasil mencapai lebih dari 1.300.000 vaksinasi dilakukan di seluruh Indonesia dalam waktu 1 hari, dan masih terus berlangsung insya Allah sampai mendekati Idul Fitri nanti. Alhamdulillah. Ini semua adalah kerjasama-kerjasama yang memang sangat penting dilakukan dan dibutuhkan, bukan hanya oleh warga Nahdlatul Ulama saja, tapi oleh masyarakat, rakyat Indonesia pada umumnya. Seperti halnya kerjasama yang kita galang
bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas yang baru saja kita tanda tangani, ini adalah agenda yang sangat krusial, sangat penting karena menyangkut upaya kita untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara, dan agenda bersama Menteri PPN dan Bappenas yang kita kerjasamakan kali ini adalah agenda untuk menangani kemiskinan ekstrim yang masih ada di kalangan warga kita. Alhamdulillah, insya Allah ini akan kita kerjakan sebaik-baiknya sebagaimana agenda-agenda kerjasama yang telah kita galang bersama kementerian-kementerian lainnya. Sekarang ini kita sedang tanpa libur mengerjakan agenda kerjasama program-program dengan Kementerian Koordinator Ekonomi terkait dengan perkebunan rakyat, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait kampung-kampung nelayan masih terus kita kerjakan, dan karena ini gayung bersambut, kita juga di PBNU ini sekarang dipenuhi oleh kader-kader unggulan Nahdlatul Ulama yang tidak sabar ingin segera berkhidmah untuk Nahdlatul Ulama, sementara pihak-pihak lain juga tidak sabar ingin segera menggalang kerja bersama Nahdlatul Ulama, sehingga sejak muktamar selesai 3 bulan yang lalu sampai hari ini alhamdulillah para pengurus PBNU ini belum sempat liburan karena pekerjaan yang tidak henti-hentinya. Insya Allah kerjasama dengan Kementerian PPN dan Bappenas ini juga akan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, apalagi nanti juga ada agenda jangka panjang menyangkut SDGs, Sustainable Development Goals atau pembangunan berkesinambungan, yang akan merupakan agenda jangka panjang sampai sekian tahun mendatang. Ini semua Bapak Ibu sekalian saya hormati adalah upaya Nahdlatul Ulama, adalah wujud dari pelaksanaan tanggung jawab Nahdlatul Ulama kepada bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Tetapi perlu kami ingatkan khususnya kepada kader-kader dan para pengurus Nahdlatul Ulama bahwa program-program yang kita kerjakan menyangkut agenda-agenda sosial ekonomi ini sesungguhnya adalah agenda-agenda sekunder bagi Nahdlatul Ulama. Ini adalah agenda-agenda nomor 2 bagi Nahdlatul Ulama. Perlu kita semua ingat bahwa agenda utama dari Nahdlatul Ulama tetap adalah agenda keagamaan. Agenda untuk membangun kehidupan beragama di antara umat Islam, menghadirkan Islam sebagai agama yang membawa maslahat bagi seluruh dunia, seluruh umat manusia, dan
memberikan panduan bagi umat di dalam menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Karena untuk itulah sesungguhnya, untuk membangun panduan keagamaan yang kokoh bagi umat, itulah tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama. Di dalam khutbah iftitah Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari yang kemudian diabadikan sebagai muqaddimah qanun asasi dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, Hadratus Syekh menyeru, mengajak kepada semua ulama min ahli sunnah wal jamaah, min ahli madzahibil a'immatil arba'ah, bersama semua pengikutnya, kullukum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya minad du'afa wal atqiya ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mausumah bi Nahdlatul Ulama. Ini seruan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari kepada semua ulama untuk bergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Siapakah ulama yang diajak bergabung ini? Ulama yang diajak bergabung ini adalah mereka para pemangku agama yang menerima estafet dari ilmu-ilmu agama ini dari pendahulu kepada pendahulunya dengan sanad yang bersambung hingga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal ulama, demikian Hadratus Syekh. Faya ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnah wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah, antum qad akhadtum al-uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum. Ini adalah wujud dari perintah atau peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanzuru mimman ta'khuduna dinakum. Kita tidak boleh mengambil agama ini sembarangan. Kita harus berhati-hati di dalam mengambil agama untuk kita ikuti, kita jadikan panduan, kita jadikan pedoman di dalam menjalankan agama ini. Dan para ulama yang diajak bergabung oleh Hadratus Syekh ke dalam Nahdlatul Ulama ini adalah para ulama yang memang sungguh-sungguh dari awal sangat hati-hati di dalam mengambil agama mereka. Sehingga para ulama ini dikatakan oleh Hadratus Syekh, fa antum khazanatuha wa abwabuha. Para ulama Nahdlatul Ulama ini adalah gudang-gudang dan pintu-pintu ilmu, yaitu ilmu agama yang berarti adalah agama itu sendiri. Karena inna hadzal ilma dinun, agama yang dipelajari oleh para ulama ini, ilmu-ilmu yang dipelajari oleh para ulama ini, ilmu yang diajarkan oleh Kiai Syukron Ma'mun di Pondok Pesantren Darur Rahman ini adalah agama. Ini bukan sembarang ilmu seperti yang bisa kita baca di internet atau dari Syekh Google. Ini adalah agama dengan sanad yang muttasilah. Ya, sanad yang muttasil ya, menghubungkan kita semua dengan guru-guru kita, guru kita dengan guru-guru pendahulu hingga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kata Hadratus Syekh, wala ta'tul buyuta illa min abwabiha.
Jangan masuk rumah kecuali lewat pintunya. Faman atal baita min ghairi babiha summiya sariqan. Kalau ada orang masuk rumah tidak lewat pintu, itu namanya maling. Inilah tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama. Maka saya ingatkan khususnya kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, kita ini berkhidmah kepada agama. Kita melakukan semua ini tidak untuk mengembangkan ekonomi saja, tidak untuk membantu masyarakat di dalam hajat-hajat kehidupan sehari-hari mereka saja, tapi kita berkhidmah untuk agama. Kalau kita melakukan berbagai macam program agenda yang bersangkut paut dengan ekonomi dan kemasyarakatan, maka semua itu adalah bagian yang harus punya nalar strategis yang bersambung kepada khidmah diniyah. Program perekonomian yang kita lakukan ini adalah program ekonomi yang bersambung kepada khidmah diniyah. Program kemasyarakatan yang kita kerjakan harus bersambung sebagai strategi untuk khidmah diniyah, tidak boleh terputus sama sekali. Maka apa yang kita gelar malam ini, majelis ilmu dalam rangka peringatan nuzul Quran malam ini adalah wujud yang paling langsung dari agenda yang paling utama Nahdlatul Ulama, yaitu agenda khidmah diniyah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, para kiai, para habaib yang kami cintai, semoga dengan segala kelemahan yang ada pada diri kami, tapi dengan upaya yang tulus, yang tidak henti-hentinya untuk membersihkan niat, bertabarruk dan berkhidmah kepada jam'iyah yang mulia ini, semoga para pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama sungguh-sungguh patut menjadi bagian dari janji Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika beliau mengatakan, barang siapa mengurus Nahdlatul Ulama, dia aku akui sebagai santriku. Barang siapa menjadi santriku, aku mendoakannya beserta seluruh anak cucunya, keturunannya, semoga dikaruniai husnul khotimah. Tidak ada keinginan dan cita-cita yang lebih paripurna dari doa yang dijanjikan oleh Hadratus Syekh ini. Semoga malam ini menjadi malam yang berkah bagi kita semua dan menjadi sumber tambahan kekuatan ruhani untuk memperkokoh langkah kita menuju masa depan yang lebih baik, yang lebih mulia untuk seluruh bangsa Indonesia, untuk seluruh kemanusiaan dan peradaban dunia, insyaallah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.